这师傅有那么多强攻仙法可以，我只听绝老仙人讲过，通空间通道也能当二脉。今年你的仙丹。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan gimana kabar kalian ya guys? Udah masuk Agustus aja nih. Gak berasa ya kan, tiba-tiba sudah mau masuk ke hari kemerdekaan negara kita. Pasti pada lupa nih tanggal berapa. Wah, kalau lupa parah sih, 17 Agustus ya guys. Nah, di hari ini juga kita semua bakal disuguhkan 4 tonghua sekaligus. Wow, mantap nih. Di part 155 Lian Shishuanian, kita semua bakal melihat Lord Su yang kita akan melanjutkan pertarungannya melawan para dewa kroco, dewa sombong. Tapi di sini Su Yang bisa mengalahkan aturan yang ada di dunia itu guys. Jadi di dunia itu ada aturan khusus dan Su Yang bisa melewatinya. Gimana caranya tuh? So maka dari itu kita review sedikit dulu untuk part kemarin, di mana terakhir kita semua sudah melihat Su Yang akhirnya sampai ke dunia Ermai. Dia sampai ke wilayah 36, yaitu wilayah pembuangan langit. Sudah ada 4 dewa yang bertarung untuk memperebutkan sebuah bola hijau. Dan bola hijau itulah penentu dari kemenangan di wilayah ini. Jadi si Su Yang harus mendapatkannya kalau dia pengen mencapai ke level selanjutnya. Tapi para musuh ini sangat sombong guys. Meremehkan Su Yang yang cuma di tahap pemurnian Qi, sehingga mereka menyerangnya, tetapi hasilnya keempat kroco pun langsung dipentalkan, dibantai habis. Pada nggak tahu batas sih mereka ya kan. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Sementara itu di wilayah Sanmai, Yaya yang ditinggalkan dia merasa sedih ditinggalkan oleh Su Yang. Aku tidak bisa hidup tanpamu, katanya. Lebay banget ini kelelawar asli guys, padahal dia itu Raja Iblis. Tentu para murid ingin mencoba membuka formasi teleportasi itu. Tapi guys, biasanya yang namanya formasi teleportasi, kalau digunakan itu pasti meninggalkan jejak penggunanya. Namun formasi yang ini nggak ada sama sekali. Cuman ada jalur dari teknik ruang, yang berarti ini bukanlah formasi, melainkan teknik ruang tingkat tinggi. Nah, masalahnya tidak mudah menguasai teknik ruang tingkat tinggi. Mereka harus menguasai itu, baru bisa membuka pintu ruang menuju ke Ermai. Guru Cue pernah mengatakan hal ini, tetapi sayang, tidak ada satupun dari mereka yang mempelajari teknik ruang. Namun sepertinya Liang Sui memiliki solusi. Ikatan rambut miliknya merupakan pemberian Su Yang di zaman dulu, dan di dalamnya tertanam teknik ruang guys. Segera dia mencoba membuka jalur ruang dengan tusukan rambutnya dan tuar. 空间通道的话， ledakan besar terjadi dan dia berhasil guys, mantap. Para murid auto berbondong-bondong masuk ke dalam demi menemui guru mereka yang tidak lain adalah Su Yang. Tapi sial, teknik ruang itu cuma terbuka sebentar aja. Dan yang masuk ke dalam itu cumalah 4 orang, yaitu Liu Tongmei, Lo Xian, Hui Xin, dan ada si Kang Chu guys. Sisanya tetap tertinggal di dunia Sanmai. Dan sialnya lagi, ikat rambut tersebut itu cuma bisa digunakan sekali doang. Ya, jadi si Lian Sui harus mencoba mencari barang lagi yang mungkin bisa berhubungan dengan teknik ruang. Tapi kira-kira Tongmei dan yang lainnya itu dikirim kemana ya guys? Pasti tempatnya beda sama Su Yang nih. 师傅送我的东西太多了。 Sementara itu, di ruang sidang dunia Ermai ada sosok yang bernama Yin Xuanze dan pelayannya yang bernama Jiang Ren. Entah apa yang mereka lakukan di sini guys.
Tapi dia mengatakan permainan seperti ini tidak pernah membosankan. Maksudnya apa ya? Namun gak lama dari itu goncangan besar pun terjadi, membuat Jiang Ren ikut tergoncang dan menjatuhkan barang-barang yang dia bawa. Yang ternyata guys, dia mendapatkan peringatan kalau wilayah ke-33 muncul sebuah retakan. Oh, Mimi mengerti nih. Mereka ini bertugas untuk memantau setiap wilayah guys. Duta pengawas lagi tersebutnya. Goncangan tadi juga menjadi pertanda kalau ada yang menerobos masuk secara paksa. Dan Mimi yakin itu pasti si Tong Mei dan teman-temannya. Jiang Ren pun diperintahkan harus segera menangkap orang-orang tersebut. Kalau dia gagal, maka gaji pil dewanya itu akan dipotong. Tapi kalau mereka dibuat mati, pil dewanya juga akan dipotong. Sehingga dia harus menangkap mereka secara hidup-hidup. Jiang juga melaporkan tambahan kalau wanita pembusukan yang mereka incar itu sudah berhasil dibawa kembali. Menarik nih. Mereka ada hubungan apa sama Fu In ya? Tapi cepat atau lambat, Su Yang pasti akan bertemu dengan mereka. Sementara itu, di wilayah pembuangan langit ke-36, lebih tepatnya di tempatnya Su Yang, keempat kroco yang kemarin Su Yang habisi itu hidup kembali guys. Yang ternyata di sini memiliki sebuah aturan spesial yang namanya pembantaian nggak bakal berguna di sini. Tapi Su Yang bisa tahu, asalkan jiwa mereka tidak hancur, maka bisa hidup kembali. Dan hidup kembali, otomatis orang itu bisa kembali bertarung tanpa henti. Ini bakal seru dong. Bertarung dalam pertarungan tanpa akhir. Lantas bagaimana mereka menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah kalau gitu? Su Yang melihat proses kebangkitannya yang memunculkan piring dewa abadi. Nah, nanti jiwanya masuk ke piring itu, dan piring tersebutlah yang akan melahirkan kembali semua orang yang sudah mati. Itulah alasan kenapa mereka bisa hidup kembali guys. Tapi yang mengetahui kalau itu piring dewa abadi cuma Su Yang. Mereka yang lain tidak tahu. Apalagi si wanita bertopeng yang sudah lama di dunia Ermai, dia sendiri pun gak tahu guys. Memang Lord Su Yang kita luar biasa nih. Setelah piring dewa abadi berhasil aktif, sang musuh wanita yang jiwanya itu dihidupkan kembali. Mereka yang terus bertarung tanpa bisa menentukan siapa kemenang dan siapa yang kalah. Sehingga salah satu dari mereka memberikan saran untuk taruhan aja. Taruhannya adalah bagi siapapun yang bisa menghabisi Su Yang duluan, maka dialah yang bakalan menang guys. Wah, ini kesalahan terbesar ini. Keempat kroco pun langsung menyerjang. Serangannya bernama Badai Sembilan Naga itu dilancarkan ke arah Su Yang, tetapi ini tidak sebanding dengan retakan badai api milik Su Yang. Sehingga serangan Badai Sembilan Naga pun Su Yang rubah menjadi badai api dan dia lancarkan ke arah mereka, membuat mereka terkejut. Gimana ceritanya Su Yang mengganti serangan elemen angin miliknya itu berubah menjadi elemen api. Sampai-sampai si wanita memfitnah kalau Su Yang sudah mempelajari ilmu iblis. Dan pasti gurunya Su Yang itu adalah iblis. Wah, bawa-bawa nama gurunya Su Yang minta dihabisi nih. Langsung Su Yang lancarkan tatapan kematiannya membuat badan sang wanita auto hancur. Tapi si wanita terlalu percaya diri dan sombong. Kau membantaiku 1000 kali sekalipun nggak ada gunanya, karena aku akan hidup kembali, kata dia guys. Lantas gimana cara Su Yang menanganinya kalau seperti ini? Apakah dia harus membantai semuanya secara langsung? Tentu itu semua tidak perlu. Bagi Su Yang, orang yang mau dihabisi, maka tidak ada kata selamat.
Sehingga jiwa sang wanita yang mau hidup kembali itu langsung Su Yang kurung dan dia halangi, membuat jiwanya tidak bisa memasuki piring dewa abadi dan tuar. 我怎么上不去了？ Su Yang meledakkan jiwa sang wanita di atas langit. Nah lo, jiwa yang sudah hancur maka otomatis dia gak bakal bisa hidup kembali. Dan itu membuat mereka semua auto ketar-ketir. Karena selama ini tidak ada satu orang pun yang benar-benar bisa menghabisi orang lain di dunia ermai ini. Itu membuat wanita bertopeng auto takut. Dia langsung bingung keputusannya membawa Su Yang ke dunia ermai itu benar atau salah ya. Karena si Su Yang bisa mengabaikan aturan di dunia ermai guys. Seperti tadi contohnya, dia bisa menghancurkan jiwa orang di sini. Padahal harusnya jiwa di sini cuma bisa dilihat tapi tidak bisa diserang apalagi dihancurkan. Nah, entah gimana caranya Su Yang menghancurkan jiwa itu. Makanya kalian kan udah salah remehin orang nih. Nanti dibuat terkencing-kencing pula. Su Yang pun mengambil bola hijau dan dia mengatakan kalau permainan akan dilanjutkan. Tetapi sayang guys, para kroco udah keburu takut. Mereka langsung mengeliminasi dirinya sendiri dan menghancurkan tubuhnya berubah jadi jiwa guys. Daripada mati beneran ya kan, jiwanya dihancuri sama Su Yang. Mending mati terus nanti hidup lagi, hehe. Dan gak lama dari itu muncullah pengumuman kalau Su Yang, sang makhluk abadi nomor 0 berhasil lolos. Wow, ternyata semudah itu. Bentar dulu, emang semua mudah di hadapan Lord Su Yang sih, hehe. Gak ada yang sulit buat dia mah. Nah tetapi guys, di episode selanjutnya itu bakal membuat kalian semua lebih kaget lagi. Kok bisa Min? So, langsung saja kita masuk ke bagian spoiler untuk part 156 Lian Shishuanian yang bakal rilis lagi di hari Sabtu. Nah jadi guys, nanti Su Yang akhirnya pergi ke wilayah lain. Tapi tempatnya sungguh aneh. Jamur-jamurnya itu besar sekali dan muncul juga musuh-musuh yang aneh. Ada dua binatang kecil yang mencoba menyerang Su Yang, tapi langsung Su Yang tekan sampai tidak bisa bergerak. Nah ini guys, inilah yang akan membuat kalian semua kaget. Su Yang akan menerobos ke ranah selanjutnya. Jadi dia bakal menerobos dari ranah tahap pemurnian Qi. Ya udah bukan di ranah paling rendah lagi dong. Namun kalau Su Yang menerobos, kira-kira apa yang terjadi ya? Karena dia aja di ranah paling rendah, itu sudah se-overpower ini guys. Gimana kalau ranahnya meningkat? Jadi dewa jangan-jangan pula nih. Tapi udah dewa juga sih. Bahkan dewa di bawah dia. Haha. So, kita tunggu lagi di hari Sabtu ya guys. Update lagi nanti buat tonton selanjutnya dan pastinya cuman di sini, Kobi Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Memang pamit undur diri dulu, kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.